Kami di sini akan mempresentasikan solar cell yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Tinggal. Saya Daniel Sandi. Jadi materi yang akan dibahas ialah prinsip kerja solar cell, proses pembangkitan tegangan pada solar cell, dan aplikasi solar cell. Langsung saja akan saya jelaskan prinsip kerja solar cell. Jadi ini adalah contoh solar cell. Yang di atas ialah solar panel yang biasa digunakan diaplikasikan untuk di keseharian atau di rumah-rumah. Jadi di dalam solar cell di dalam solar panel terdapat solar cell yang terdiri dari N-type, P-type, dan N-junction. N-type itu terdiri dari bahan semikonduktor yang disuntikan dengan fosfor yang memiliki kelebihan elektron. Sedangkan P-type sama dengan garam silikon yang disuntikan dengan boron yang kekurangan elektron sehingga disebut dengan hole atau lubang. Jadi ini adalah contohnya. Yang di atas ialah N-type, di bawah P-type, dan di tengah adalah N-junction dan barrel depresi. Jadi ketika N-type disinari atau ketika solar cell disinari dengan cahaya matahari, maka cahaya masuk hingga ke daerah depresi sehingga elektron dan hole akan terbentuk karena energi dari matahari, sehingga elektron dapat berkembang. Ketika cahaya matahari terus mengenai daerah P-junction, maka elektron dan hole akan terus terbentuk, dan karena adanya medan listrik sehingga membuat elektron akan mengikuti ke arah ke atas dan hole ke bawah. Ketika diberikan beban, maka elektron akan kembali hingga ke hole dan mengisi lubangnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Nah, proses pembangkitan tegangan pada solar cell. Proses pembangkit tegangan pada solar cell melibatkan penyerapan cahaya oleh bahan semikonduktor yang menghasilkan pemisahan elektron holes dan membentuk junction PN. Medan listrik terbentuk di sekitar junction memaksa elektron bergerak ke lapisan N-type dan lubang bergerak ke lapisan P-type. Ketika sirkuit eksternal terhubung, arus listrik terjadi sebagai hasil dari pergerakan elektron dan lubang, sementara tegangan dihasilkan oleh potensial medan listrik. Arus dan tegangan tersebut dapat digunakan untuk menyediakan daya pada perangkat elektronik atau disalurkan ke jaringan listrik melalui inverter, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi yang dapat dimanfaatkan. Aplikasi solar cell, pembangkit listrik tenaga surya. Solar cell digunakan secara luas dalam pembangkit listrik tenaga surya, solar power plants, untuk menghasilkan energi listrik secara berskala besar. Sistem tenaga surya terpasang di atap. Solar cell juga digunakan dalam sistem tenaga surya terpasang di atap, rooftop solar system, pada bangunan baik rumah tangga maupun komersial. Penerangan jalan umum. Solar cell sering digunakan dalam penerangan jalan umum, terutama di area yang tidak memiliki akses listrik. Aplikasi portable. Solar cell juga digunakan dalam aplikasi portable seperti panel surya hebat atau panel surya kecil yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik selama perjalanan, mendaki atau dalam situasi darurat. Pompa air tenaga surya. Solar cell digunakan dalam sistem pompa air tenaga surya, di mana energi matahari digunakan untuk menggerakkan pompa air dan menyediakan air bersih untuk keperluan pertanian, pemukiman, atau penggunaan domestik lainnya. Pengisian kadar listrik. Solar cell dapat digunakan untuk mengisi daya kadar listrik secara langsung melalui panel surya. Teknologi ini sedang dikembangkan untuk pengisian kendaraan listrik di rumah, tempat parkir umum, dan stasiun pengisian
Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika lebihnya mau dimanfaatkan, kurangnya mau dimaafkan.